Oke, halo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to apa ya? Kliko Picture lah ya, channelnya Kliko Picture. Oke, jadi sebenarnya bentar ada motor lewat. Jadi sebenarnya ini adalah konten ala-ala lah ya. Saya juga mencoba untuk ngisi di channel YouTube-nya Kliko Picture gitu kan. Karena memang pengen nyoba aja sih. Malum, anaknya random. Jadi memang kali ini tuh karena memang sebenarnya Kilko juga lagi bingung upload apa. Jadi ya udah saya mencoba untuk ngisi kontennya gitu kan. Jadi mohon maaf jangan dibully ya guys. Jadi memang ini ala kadarnya aja. Kalau suara nggak jelas juga sorry karena saya nggak pakai mic. Terus kalau misalkan gambarnya kurang jelas juga ya sorry, ini ruangannya juga kurang terang gitu. Jadi memang ini malah kadarnya lah, ala-ala lah ya gitu. Oke, jadi memang kali ini saya akan mencoba mereview salah satu film Indonesia yang saya sebenarnya menemukan film ini ketika saya scroll-scroll pengen nonton Netflix. Jadi saya tidak tahu film ini ditayangkan lagi di mana selain di Netflix, entah itu di tempat lain atau misalkan di bioskop atau tidak, saya juga kurang tahu. Yang jelas saya ketika nonton film ini tiba-tiba langsung kepikiran, oke, gue pengen review ini film gitu. Jadi memang langsung keidean aja sih. Kebetulan juga kan channel YouTube-nya Kliko Picture juga udah seminggu ini belum upload. Jadi saya mau mencoba mengisi sendiri gitu ya. Oke, langsung aja film yang pengen saya sedikit membahas aja ya. Saya tidak mau spoiler gitu kan, jadi mendingan kalian nonton langsung di Netflix. Itu judulnya adalah Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Buat saya ini filmnya 4 jempol gitu, pokoknya keren. Ini film disutradarai disutradarai oleh Edwin. Filmnya settingnya tahun 80. Ini film memang 18 plus, jadi untuk yang di bawah 18 plus disarankan untuk tidak nonton dulu. Oke, gitu. Kenapa saya pengen mencoba menceritakan film ini? Mungkin di channel-channel YouTube lain juga mungkin udah pernah membahas film ini, karena ini film bukan film baru ya sebenarnya gitu. Jadi mungkin juga kalau kalian nonton channel YouTube yang lain ada yang udah ngebahas film ini, ya memang film udah sedikit agak lama juga, cuman ini versinya saya gitu, versinya Kliko Picture gitu kan. Jadi film ini dibintangi beberapa pemain Indonesia yang sudah terkenal gitu. Dan di sini menurut saya ketika saya nonton itu banyak kejutannya gitu kan untuk pemain-pemainnya, terutama kembalinya seorang Ladya Sheryl gitu. Untuk orang-orang yang seangkatan saya nih, umuran saya sekarang lah ya, pasti tahu ADC yang sesi pertama gitu. Di situ ada pemainnya Alia yang diperankan oleh Ladya Sheryl. Dan menurut saya Ladya Sheryl ini udah berapa lama vakum gitu, karena saya pernah ngikutin beberapa filmnya lah ya, termasuk Biarkan Bintang Menari sama Rio Wahab waktu itu. Saya juga nonton. Dan surprise hari ini di film ini dia kembali gitu kan, dengan nuansa yang baru. Actingnya juga keren gitu kan untuk Ladya Sheryl gitu kan. Terus selain Ladya Sheryl juga ada pemain utamanya tuh Martino Lio, ada Reza Rahardian, ada Ibu Christine Hakim. Dan di scene terakhir tuh saya waktu nonton tuh melihat ada Lukman Sardi gitu. Jadi memang film ini dimainkan atau diperankan oleh orang-orang yang memang sudah top lah di dunia perfilman Indonesia ini gitu kan. Dan menurut saya ini film bener-bener out of the box, keren, temannya juga oke. Dan settingannya tuh yang bikin saya amazing tuh settingannya, sampai dialognya pun dialog
khas tahun 80-an gitu kan. Wow. Udahlah, keren buh, mantap gitu kan. Kalian penasaran, pokoknya harus nonton film ini di Netflix gitu kan. Ini sebenarnya berceritanya tentang Ajo Kawir yang diperankan oleh Martino Leo, pemuda yang memang ya senang berkelahi, jagoan, tapi si Ajo Kawir ini memiliki permasalahan, yaitu alat vitalnya nggak bisa berdiri. Hipoten lah ya, hipotensi gitu kan, yang mencintai seorang gadis yang bernama Iteng gitu. Iteng ini diperankan oleh Ladya Sheryl. Iteng ini juga salah satu anak padepokan atau salah satu murid yang yang kepalanya itu adalah Budi yang diperankan oleh Reza Rahardian gitu. Jadi memang ada Ajo Kawir yang mencintai Iteng juga mencintai Ajo Kawir. And then sebenarnya ada sedikit ya percikan hubungan lah antara Iteng sama Budi. Seperti apa hubungannya? Nonton makanya di Netflix. Itu keren banget. Aktingnya Ladya Sheryl sama Reza Rahardian, mantap, keren, gila. Ada beberapa scene yang menurut saya jadi kalian kalau pengen nonton, pengen lihat nih aktingnya Ladya Sheryl sama Reza Rahardian yang memang out of the box lah ya, ini nonton itu keren. Martinolio juga keren gitu. Cuma di sini saya juga sempat kaget ketika ada Ibu Christine Hakim. Ibu Christine Hakim ini ada satu scene yang gila, mantap. Itu di awal-awal kita penonton sudah disuguhi salah satu adegan Ibu Christine Hakim sama si Ajo Kawir. Nggak usah saya ceritain, pokoknya mantap, harus nonton gitu. Oke, balik lagi. Nah, Ajo Kawir ini jatuh sama itu, tapi Ajo Kawir ini sempat mundur karena tidak pede ya, karena kan si Ajo Kawir ada permasalahan, alat vitalnya nggak bisa berdiri gitu kan. Tapi at the moment adalah si Ajo Kawir ini mengakui juga kepada si Iteng tentang permasalahannya, tapi Iteng nerima aja gitu. Itengnya oke aja, dia mau menerima kekurangannya si Ajo Kawir, sampai akhirnya dia menikah sama Ajo Kawir gitu kan. Kalian bisa bayangkan mereka menikah tapi Ajo Kawir yang tidak bisa melakukan kewajiban seorang suami. Habis itu tidak lama kemudian, 3 bulan kemudian, ketika mereka lagi bahagianya, ya tiba-tiba ada kabar kalau Iteng itu hamil. Itu jadi si Ajo Kawir ini kaget ketika Iteng datang ke tempat kerjanya, ke bengkelnya, dan bilang kalau dia hamil. Sampai akhirnya Ajo Kawirnya pergi. Sorry guys, adan. Kita lanjut ya. Ini ada azan. Oke guys, adannya udah selesai adannya. Sorry. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi itu sampai Ajo Kawirnya pergi kan, setelah tahu Itengnya itu hamil gitu kan. Jadi Ajo Kawirnya pergi, dan memang di sini tuh Ajo Kawir memang lagi melakukan misi yang memang ada orang yang menyuruh Ajo Kawir itu untuk menghabisi seseorang lah ya gitu. Jadi di masa-masa kehamilan si Iteng ini, Iteng ya menjalankan sendiri gitu kan. Sampai Iteng tuh ketika hamil besar pengen ketemu sama Ajo Kawir tapi nggak bisa ditemuin karena Ajo Kawirnya itu lagi di ruang isolasi lah ya. Maksudnya karena memang setelah tahu Itengnya hamil, terus dia juga sudah mengawasi seseorang, jadi dia mentalnya kena lah ya gitu. Nah, habis itu Iteng tidak lama kemudian melahirkan. Setelah melahirkan, anaknya Iteng itu ditaruh di depan rumah orang tuanya Ajo Kawir. Dan di sisi lain Ajo Kawir udah keluar dari tempat isolasi
dia juga sudah berubah besar gitu kan, sudah tidak sangar lagi, sudah tidak berantem lagi, malah menghindari berantem gitu, dan dia sudah menjalankan kehidupannya sendiri menjadi seorang supir truk. Dan Iteng juga sudah melahirkan, anaknya ditaruh di tempat orang tua ibunya. Habis itu Iteng pergi menemui Budi yang diperankan oleh Reza Rahardian. Setelah long time no see, Itengnya ketemu sama Budi, mereka ada percakapan. Percakapan seperti apa saya tidak akan menjelaskan di sini gitu. Jadi memang mereka ada percakapan dulu, percakapan sampai akhirnya ada insiden dan Budi pun meninggal dihabisi di tangan Iteng, yang mengakibatkan Itengnya itu di penjara gitu. Jadi Itengnya di penjara, anaknya diasuh sama ibunya Ajo Kawir, dan Ajo Kawir sedang menjalankan hidupnya yang normal lah ya, menjadi seorang supir truk. Akhirnya bulan berikutnya Iteng ini keluar dari penjara dan dijemput oleh seseorang. Nah, seseorang ini siapa? Seseorang ini adalah sebenarnya orang yang menyuruh Ajo Kawir untuk menghabisi seseorang musuh lah ya, gitu kan. Yang akhirnya waktu itu Ajo Kawir setelah menghabisi, dia masuk ruang isolasi karena ya stres lah ya, gitu kan. Udah tahu istrinya hamil, dia juga melampiaskan dan menghabisi seseorang gitu. Nah, Iteng itu dijemput sama seseorang yang memang masih ada berkesinambungan sama Ajo Kawir pada waktu itu. Yang memang Ajo Kawir waktu pergi itu kan, si Ajo Kawir tuh disuruh ngehabisi orang kan gitu kan. Pas tahu Itengnya hamil gitu kan, awalnya Ajo Kawirnya nggak mau nerima, tapi karena dia mau melampiaskan, jadi ya dia menerima aja gitu kan. Nah, singkat cerita akhirnya Itengnya dijemput sama orang tersebut, dan dalam mobil ada percakapan. Itengnya diminta untuk menghabisi seseorang lagi gitu kan, dan dikasih uang, dan Itengnya juga mau menjalankan itu. Nah, di sisi lain sampai akhirnya Iteng juga berhasil melakukan misinya gitu, misi di mana menghabisi seseorang, karena memang orang itu juga ternyata orang yang dihabisi Iteng adalah orang yang pernah hadir di masa lalu Ajo Kawir gitu. Saya tidak bisa cerita di sini masa lalu seperti apa, pokoknya harus nonton aja karena ini film keren gitu. Jadi Ajo Kawir punya masa lalu yang kelam, dan akhirnya Ajo Kawir itu sebenarnya dari dulu juga sudah mencari orang yang pernah ada di masa lalunya, tapi akhirnya orang tersebut habis di tangan Iteng dengan bantuan seseorang yang memang menyuruhnya untuk menghabisi orang tersebut juga lah gitu. Jadi memang ada circle lah gitu, ada circle di situ yang sampai akhirnya tapi orangnya dihabisi sama Iteng gitu kan. Sampai akhirnya Iteng berhasil menghabisi orang tersebut. Itengnya hidup lagi seperti biasa, dan si Ajo Kawir juga masih tetap maksudnya apa ya, Ajo Kawir masih tetap menikmati hidupnya dia sebagai supir truk gitu kan. Sampai akhirnya at the end Ajo Kawirnya kembali ke rumah Iteng. Itengnya juga ada di situ. Terus Ajo Kawir juga mengungkapkan perasaannya kalau bahwa dia masih mencintai Iteng. Iteng juga mengungkapkan perasaannya masih mencintai sama Ajo Kawir. Mereka akhirnya berdamai lah ya, berdamai gitu kan. Nah, ketika mereka berdamai, mereka berpelukan, sampai akhirnya ada segerombolan aparat kepolisian yang datang. Nah, aparat kepolisian ini datang untuk menjemput siapa? Penasaran kan? Pokoknya nonton aja. Jadi ada ketika mereka hidup bahagia, itu ternyata mereka sedang berpelukan, sedang meluapkan apa ya, rindunya. Tiba-tiba ada segerombolan polisi dengan mobilnya datang ke rumah Ajo Kawir untuk menangkap siapa? Apakah menangkap Ajo Kawir atau menangkap Iteng? Penasaran kan? Pokoknya harus nonton film ini. Seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Tayangnya di Netflix. Itu endingnya. Endingnya ada satu polisi datang ke rumah untuk menangkap siapa?
tebak. Nonton aja gitu. Dan memang di depan saya tadi cerita tentang Lukman Sardi, ya memang Lukman Sardi ini juga salah satu orang yang ada di kehidupan Ajo Kawir masa lalu ketika Ajo Kawir masih kecil, tapi Ajo Kawir akhirnya trauma lah ya di masa lalu gitu. Jadi pada akhirnya mah apa? Memang si kehidupan masa lalu Ajo Kawir juga memang tidak bagus gitu kan, ada traumanya gitu. Jadi ya memang kalau kalian pengen tahu masa lalu Ajo Kawir seperti apa, tonton filmnya. Terus pengen lihat aktingnya Ladya Sheryl sama Reza Rahardian, Martino Lio seperti apa, karena ini 3 orang ini aktingnya di film ini ya ngeri, keren. Terlebih lagi di pembukaan film itu ada Ibu Christine Hakim, scene Ibu Christine Hakim yang mantap. Oke, paling itu yang yang udah saya jelasin. Pokoknya kalau penasaran, kalau pengen nonton lengkapnya ada di Netflix ya. Oke, terakhir jangan lupa dukung terus channelnya Kliko Picture, like, comment, share, subscribe gitu. Dukung terus ya supaya channelnya Kliko Picture tetap berjalan. Oke, sekian dari saya, sampai ketemu di konten-konten saya yang random berikutnya. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.